Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sekarang kalian harus tetap menggunakan 3M dan melakukan kehidupan sehari-hari ya. Kita sekarang masuk ke dalam materi baru selama seminggu ini. Kita masuk ke volume prisma tegak, segitiga, dan tabung. Volume bangun ruang ya, tapi seminggu ini kita menggunakan 2 bangun ruang. Yang pertama adalah volume prisma tegak segitiga, gambarnya seperti ini ya. Alasnya, tutupnya boleh nggak ini miring, Miss? Boleh itu karena tidur. Boleh dia agak miring 60 derajat, boleh ya. Rumusnya adalah untuk mencari prisma tegak segitiga, luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Miss, luas alas itu maksudnya apa sih? Lihat alasnya nak. Alasnya berbentuk segitiga. Iya, kita harus ingat lagi nih, luas segitiga itu apa sih? Masuk ya. Luasnya adalah ya setengah kali alas kali tinggi, ya kan? Ini kan luas segitiga ya. Iya, baru dikali tinggi prisma. Paham ya? Contoh soalnya adalah sebuah prisma mempunyai bantalan atau alas berbentuk segitiga yang mempunyai tinggi 15 cm dan sisi alasnya 40 cm. Prisma tersebut mempunyai tinggi 80 cm. Berapa volume prisma tersebut? Ya, pertamanya diketahui tinggi prisma dulu ya. Iya, tinggi prisma 80 cm. Tinggi segitiga 15 cm. Alasnya 40 cm. Yang ditanya berapa? Volume prisma ya, segitiganya ya. Selanjutnya kita jawab. Penyelesaiannya bagaimana? Masuk ke dalam rumus tadi. Volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Volume alasnya itu boleh setengah kali alas kali tinggi, boleh kan? Boleh nggak Miss alas kali tinggi bagi 2 aja deh biar aku nggak lihat? Boleh ya. Alas kali tinggi bagi 2, ini kan rumus segitiga juga kan? Merumus luas segitiga kan? Iya, dikali tinggi prisma. 15 dikali 40 bagi 2 dikali 80 sama dengan 300 dikali 80 adalah 24.000 cm kubik. Maka volumenya itu adalah 24.000 cm kubik ya. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan gambar bawah ini ya. Diketahui AB-nya 24 cm. AB ini apa nak? Iya, alas segitiga. TC 9 cm. TC ini apa? Iya, TC ini adalah tinggi alas atau tinggi si segitiga. AD iya, AD ini adalah tinggi si prisma. Dibilang adalah tentukan volume bangkit tersebut, bangun ruangnya ya. Penyelesaian tinggi prisma adalah 54 cm ya. Tinggi segitiga 9 cm ya, alasnya 24 cm. Berapa volumenya? Ya, masuk sini ya. Volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. 24 dikali 9 dibagi 2 dikali 54 ya. Sama dengan 100 dikali 54. Maka hasilnya volumenya adalah 5.834 cm kubik. Ya, seperti Miss bilang, ingat luas alasnya berbentuk segitiga dikali tinggi prisma. Selanjutnya, soal nomor 3. Sebuah prisma tegak segitiga memiliki volume 165 cm kubik dan tinggi 11 cm. Berapa luas alasnya? Luas bantalannya ya. Berapa luas alas segitiga tersebut? Ya, kita masuk sini. Penyelesaian, diketahui volume prisma 165 cm, tinggi prisma 11 cm, ditanya luas segitiga berapa? Jawab, masuk ke sini. Luas alas sama dengan volume dibagi tinggi prisma. Volumenya 165 cm kubik dibagi 11 cm kubik, maka hasilnya adalah 15 cm persegi. Maka luas alasnya, alas bangkitnya adalah 15 cm persegi. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke dalam
volume tabung atau cylinders. Ya, ini bentuk tabung ya. Ini jari-jari, ini tinggi. Rumusnya adalah VRR kali tinggi, atau sama ini seperti yang tadi nak, luas alas kali tinggi. Luas alas, jadi tabung dan prisma tegak segitiga itu sama rumusnya, luas alas kali tinggi. Sekarang kita lihat alasnya berbentuk lingkaran. Lihat di sini, ada nggak di sini? Ini VR kuadrat, ini rumus apa? Iya, ini adalah rumus luas lingkaran. Sama ya, sama rumusnya dengan si tabung dan prisma tegak segitiga. Volume tabung dan prisma tegak segitiga rumusnya sama. Luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Tinggal kalian mencari aja alasnya berbentuk apa sih? Ya kalau alasnya berbentuk lingkaran, berarti dia tabung. Ya kan? Berarti rumusnya luas lingkaran kali tinggi si tabung. Nah, kalau prisma alasnya berbentuk segitiga, berarti luas alas luas segitiga dikali tinggi si prisma. Begitu ya. Ini volumenya nih, ya VR kuadrat kali tinggi, ini kan adalah luas si alas, paham ya? Nah, sama seperti yang di lingkaran. T itu adalah tinggi si tabung, jari-jarinya, jari-jari itu di setengah dari diameter. Diameter itu dua kali jari-jari. Dimana kalau kita menggunakan V-nya 22/7, itu jika apa? Jari-jarinya atau tingginya itu kelipatan, ada kelipatan 7 ya. Dan kita menggunakan 3,14 kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Contoh ya. Hitunglah volume tabungnya ini. Ya, ini tabungnya. Apa yang diketahui? Tingginya 28 cm, jari-jarinya 7 cm. Berapa tabungnya? Masuk ke rumus. V itu adalah luas alas kali tinggi, atau V kali RR dikali R pangkat 2 dikali T ya. 22/7 dikali 7 kali 7 kali 28 cm. Kita bisa hilangkan ini. Boleh miss. Jadi 22 kali 7 kali 28, maka hasilnya volumenya adalah 4312 cm. Ini kalian sudah bisa cari. Kalian cari bagaimana di rumah. Coba kalian cek, benar nggak miss? Kalau misalnya ada keliru, bisa WA Miss Marini ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Hitunglah tinggi tabung yang mempunyai jari-jari 10 cm dengan volume 2512 cm kubik. Diketahuinya R-nya 10 cm, volumenya 2512 cm kubik. Ditanya tinggi tabungnya berapa? Ya, jawab ya. Tinggi tabung berarti volume dibagi apa ini? Luas alas. Iya, ini luas alas. Ya, sama kayak tadi kan, mencari tingginya mencari luas alas si prisma, segitiga volume bagi tinggi kan. Nah, sekarang kita mencari tinggi si tabung, sama volume dibagi luas alas ya. Nah, luas alasnya ini ya, V kali R pangkat 2. Masukin volumenya, masukin V-nya. Kenapa menggunakan 3,14? Karena jari-jarinya 10 cm. Dikali R-nya ada 2 kan? R-nya pangkat 2 ya. 10 cm persegi. Ini hasilnya. Maka 2512 dibagi ini kali ini adalah 3,14 dikali 100, 314. Kita bagikan, maka tingginya adalah 8 cm. Kalau pembagian kalian harus bisa ya, pembagian pembagian perkalian ya. Cari lagi, cek lagi, jangan asal dicatat. Kalian cek benar nggak hasilnya, jangan asal dicatat ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Seorang penjual minyak memiliki sebuah drum berbentuk tabung yang ia gunakan untuk menyimpan minyak dagangannya. Jari-jari alas yang dimiliki drum itu adalah 70 cm dan memiliki tinggi 100 cm. Berapa liter minyak yang dapat ditampung dalam drum tersebut? Ya, kita harus cari dulu apa yang diketahui. Iya,
jari-jarinya 70 cm, jari-jari alas ya. Nah, tinggi si tabung adalah 100 cm. Berapa volume drum? Ya, masuklah kita volumenya luas alas kali tinggi. 22/7 dikali 70 kali 70 ya. Di sini Miss singkat aja 70 cm karena Miss yakin kalian paham. Dikali 100. Maka hasilnya adalah, karena ini cm kubik, maka hasilnya cm kubik di sini ya, masih ya. 1.540.000 cm kubik kan? Cm kubik. Nah, ditanya di sini adalah liter. Maka kita ubahlah ini ke dalam liter. Naik apa turun? Iya, naik satu tingkat karena pakai cm kubik, maka dibagi berapa? Bagi 10? Bagi 100? Enggak ya, bagi 1000 karena pangkat di 3. Maka hasilnya 1540 desimeter kubik atau sama dengan 1540 liter. Ya. Jadi inilah banyaknya minyak yang dapat ditampung pada drum itu adalah 1540 liter. Paham sini ya? Kalau tidak paham, boleh WA Miss Marini. Kalian selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.